Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Des Kalasan Pratama. Di sini saya ingin menjelaskan pasar global, sebuah gambaran umum area perdagangan yang luas dan saling terhubung, mencakup berbagai negara dan budaya. Pasar ini menawarkan peluang besar bagi bisnis yang ingin berkembang dan mencapai audiens yang lebih besar. Lalu karakteristik pasar global mencakup 3 hal. Yang pertama, diversitas budaya. Ini merupakan setiap negara memiliki budaya. Dan nilai dan preferensi unik. Hal ini mempengaruhi preferensi konsumen, strategi pemasaran, dan operasi bisnis yang kita jalankan. Yang kedua, kompetisi global. Bisnis bersaing dengan pemain lokal dan internasional. Membangun diversiasi yang kuat dan strategis yang efektif sangat penting. Yang ketiga, fluktuasi ekonomi. Kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi permintaan, harga, dan stabilitas bisnis. Memahami siklus ekonomi sangat krusial yang harus kita pahami untuk menjalankan sebuah bisnis yang ingin kita masuki di luar negeri. Adapun tantangan pasar global, yang pertama, perbedaan bahasa. Komunikasi efektif sangat penting untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Menerjemahkan konten menggunakan bahasa lokal yang dapat membantu untuk memasarkan produk kita. Yang kedua, perbedaan regulasi. Setiap negara memiliki peraturan dan regulasi yang berbeda tentang bisnis, perdagangan, dan perpajakan. Memahami regulasi lokal itu sangat penting karena sangat membantu kita untuk menjalankan bisnis. Yang ketiga, hambatan perdagangan. Biaya masuk, kuota, dan pembatasan perdagangan dapat menghambat ekspansi bisnis ke pasar baru. Yang keempat, resiko politik. Ketidakstabilan politik dan konflik dapat mempengaruhi iklim bisnis dan operasi bisnis. Evaluasi resiko politik sebelum ekspansi itu sangat penting karena membantu kita dalam menentukan strategi yang akan kita gunakan. Peluang pasar global sangat tinggi. Negara berkembang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, menawarkan potensi pasar yang baru dan signifikan. Memasuki pasar global membuka akses ke pelanggan dan sumber-sumber dan teknologi baru. Itu membuat kita ingin berinvestasi di berbagai pasar menggunakan dan mengurangi resiko bisnis. Jika satu pasar mengalami penurunan, yang lain mungkin tetap stabil. Skala ekonomi ini sangat besar, menjangkau pasar global, dapat meningkatkan volume produksi dan penjualan, yang dapat menurunkan biaya dan meningkatkan keuntungan kita sebagai pengusaha. Adapun beberapa strategi memasuki pasar global. Yang pertama, riset pasar. Riset pasar membantu kita dalam memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen di target pasar yang kita inginkan. Yang kedua, analisis kompetitif. Mengidentifikasi pesaing dan strategi mereka untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, mengembangkan produk. Memperhatikan kebutuhan pasar target dan menyesuaikan produk atau layanan yang kita miliki agar menjadi lebih maksimal dan dapat bersaing di pasar global. Yang keempat, pemasaran dan promosi. Membangun strategi pemasaran yang efektif, menggunakan saluran distribusi yang tepat, dapat menguntungkan kita dalam berusaha. Yang kelima, manajemen rantai pasokan. Membangun sistem distribusi dan logistik yang efisien untuk memastikan aksesibilitas produk kita dapat berjalan dengan lancar.
Yang keenam, hubungan internasional. Membangun hubungan dengan mitra, pemasok, dan distribusi lokal agar dapat mempercepat proses masuknya produk kita ke pasar global. Contoh sukses perusahaan di pasar global, yang pertama Apple. Dia berjalan di bidang teknologi. Strategi sukses Apple yaitu inovasi produk desain yang menarik dan strategi pemasaran global yang efektif. Yang kedua, Toyota bergerak di industri otomotif dengan strategi sukses, kualitas produk, dan jaringan distribusi yang luas. Yang ketiga, Nike bergerak di industri pakaian olahraga. Pemasaran yang kuat dan dukungan atlet dan inovasi produk membuat Nike melesat jauh, banyak dikenal orang saat ini. Persiapan memasuki pasar global. Yang pertama, kita perlu modal. Mempersiapkan modal yang cukup untuk investasi, pengembangan produk, dan operasional. Lalu, jaringan, membangun hubungan dengan mitra bisnis, distributor, dan pemasok lokal. Yang ketiga, pengetahuan. Kita perlu memahami budaya, hukum, dan regulasi pada pasar target. Yang keempat, strategi. Kita butuh strategi untuk mengembangkan strategi bisnis yang kompetensif dan preferensi pasar. Lalu, yang terakhir, kesimpulan dan saran. Pasar global menawarkan peluang dan tantangan kompleks dengan riset yang cermat. Strategi yang tepat dan persiapan yang matang, perusahaan dapat sukses memasuki pasar global dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.